Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima Allah Subhanahu wa taala aparing hidayah wal inayah wa taufik sehingga na malamangken malam yang penuh barakah. Allah mentakdir kita duduk di majlis yang mulia untuk bersolawat kepada makhluk yang paling mulia. Semoga perjuangan kita hadir kat dinto pengajian bisa menjadi sebab malam ini kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenangan maksiat yang ada di pikiran kita dihilangkan dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tutup keburukan kita di dunia sampai di akhirat. Dan semoga berkah perkumpulan yang mulia malam ini, semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami ta'zimi para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga besar susunan kepengurusan Majlis Ta'lim was Salawah wad Dzikir Miftahul Huda yang kami hormati dan kami takdimi, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Ustadz Abdul Halim Al-Hafidh, Al-Ustadz Saiful, Al-Ustadz Yasin, dan para asatidz yang istiqomah selalu membimbing kita di majlis ini. Dan juga tak lupa kepada putra terbaik Desa Alas Bulu, Bapak Abu, beserta seluruh staf yang selalu mendukung dan memfasilitasi dengan dukungannya dan juga dengan penjagaannya kepada majlis yang mulia seperti ini. Kepada teman-teman tim Hajrah, semoga beliau semua diberikan panjang umur ta'ala, paringnya sehat wal afiyat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima Allah Subhanahu wa taala aparing idin sarang kekuatan kepada kita yang banyak dosa ini masih diizinkan untuk datang di dalam tempat yang mulia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad dan membahas syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kehidupan dunia neka kehidupan yang terbatas. Tidak ada orang hidup selama-lamanya neka sobung. Kalaupun ada manusia yang layak hidup selama-lamanya, hanyalah manusia yang paling indah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, suatu perkumpulan sekadima pengajian neka mai ngaab bahwa terbatasnya umur dan mengingatkan kita untuk apa kita hidup dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan setelah kehidupan kita di dunia. Maka itulah adalah majlis yang terbaik, karena kita yang asalnya rugi akan dijadikan orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi husri. Allah Ta'ala berfirman demi masa, demi waktu asar, dan banyak ulama tafsir mengartikan innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kapi manusia rugi, tidak ada yang beruntung kecuali illal ladina amanu, kecuali mereka orang-orang yang di dunia memiliki iman kepada Allah. Walaupun kehidupannya sederhana, walaupun kehidupannya di bawah rata-rata, sekalipun dia tidak mendapatkan kedudukan di hati manusia,
selama dia beriman, wa amilus solihat, lalu memanfaatkan keimanannya, lalu menghabiskan umurnya dengan beramal soleh. Menghabiskan umur yang Allah berikan, yang terbatas jumlah nafasnya, yang terbatas jumlah detak jantungnya, yang terbatas jumlah aliran darahnya, tidak akan maju, tidak akan mundur, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Lalu dia manfaatkan untuk amilus solihat, melakukan amal-amal yang baik. Tidak sampai di sana, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang yang beruntung bukan hanya beriman, bukan hanya dia beramal soleh, korang. Allah memberikan dua lagi persyaratan. Apa? Mereka orang-orang yang saling mengingatkan dengan yang hak. Sebagian ulama tafsir mengartikan al-haq al-maut. Yang dimaksud dengan al-haq oleh ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak yaitu adalah kematian. Mengingatkan satu dengan lainnya kepada kematian, terbatasnya kehidupan. Kemudian watawasau bis sabr, dan mengingatkan manusia supaya sabar ada di dunia. Fasbir sabran jamila, sabar yang bagus kata Allah. Yang sabar di dunia ini untuk tidak maksiat. Yang sabar di dunia ini ketika kita hidup sederhana. Yang sabar di dunia ini saat kita mendapatkan cobaan dan penyakit. Yang sabar karena umur panjenengan sebentar, dan ingatkan manusia tentang kesebentaran. Unakan keimanan untuk beramal soleh, dan sadarkan kalau kita akan pindah ke alam selanjutnya yaitu alam akhirat. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka man bodo pengajian enggak miftahul huda malam mangken. Otaba pengajian para guru, para kiai, para habaib selainna. Sekak dima pengajian eka mae ngaab tentang dosa. Mengingatkan kita supaya kita sabar. Mengingatkan kita supaya bersih hati. Mengingatkan kita terbatasnya kehidupan. Dan mencari bekal untuk menghidupi kita di kehidupan akhirat. Aneka majlis yang bagus. Karena mengeluarkan kita yang aslinya kita ini khasir, orang yang rugi, menjadi orang yang beruntung. Karena dengan majlis inilah akan dibuka hati daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi matur dalam hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, dan dunia ini bagaikan surga bagi orang kafir. Kita ini di penjara, Pak. Hidup di dunia ini bagaikan di penjara. Tidak ada orang di penjara tenang. Yang ada orang di penjara neka galau, sumpek kepingin lepas dari penjara. Iki bengki. Tak ada cara tanah, kau oleh penjara bahagia, Beb. Tak percaya kau lengki, aneka menghibur diri. Sumpek Pak, orang di penjara kepingin lepas. Walaupun harus nyokok, walaupun harus bayar, dia akan berusaha bagaimana cara lepas, ketemu lagi dengan keluarganya ada di rumah. Begitu pula kita di dunia, kita ini sumpek di dunia karena kita terbatas kehidupan. Dan kita kepingin pulang ke kampung halaman, dan tidak ada kampung halaman kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, lalu kita divonis mati sama zat yang paling menghakimi, ahkamul hakimin, memberikan kita vonis mati. Kullu nafsin da'iqatul. Sudah di penjara, hukumannya mati. Napa tak galau? Ya sajen galau. Ada orang di penjara 15 tahun, galau, Beb. Ada orang di penjara 20 tahun, yang di 20 tahun lebih galau daripada yang 15 tahun. Ada orang masuk penjara, dihukum mati, tambah galau. Karena dia sadar kalau dia tidak akan kembali lagi kepada keluarganya. Nah saya sama sampean sudah di penjara, divonis mati lagi. Pas cengengesan, hehehe tak sholat, neka berman, neka tak beres neka. Pon di penjara, vonis mati, sengengean. Ramadan tak puasa, rokok, neka berman, tak beres neka engki. Karena mau dipindah. Habis itu Habib, bukan cuma divonis, lalu kita akan mati, kehidupan sebentar, maka bagaimana sikap kita kalau sudah seperti itu? Maka kita harus seperti sabda Nabi Muhammad, Rasulullah SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu di dunia, wahai manusia yang sadar kalau dunia ini adalah penjara, wahai manusia yang sadar kalau hidupnya singkat, wahai manusia yang sadar kalau kita akan pindah ke alam akhirat, hiduplah kamu di dunia bagaikan orang asing, yang selalu kangen dengan kampung halamannya, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ada pengajian seperti malam majelis ini harus kita dukung, karena akan memberikan peringatan, memberikan kesadaran kepada kita yang lupa.
Manusia tempatnya lupa, tempatnya dosa. Kalau tidak diingatkan dari mana ikhwani? Kita pulang ke akhirat tidak bawa baju. Kita pulang ke akhirat tidak akan bawa harta. Tapi kita pulang ke akhirat yang menjadi penentu kita selamat atau tidak, yaitu adalah hati ikhwani. Hati kita ini bagaimana kondisinya, itu yang menjadi penilaian Allah, kita layak atau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya butuh Habib kepada makanannya hati, supaya hatinya sehat, supaya hatinya kuat. Siapa manusia yang paling tahu dengan makanan hati? Nabi Muhammad dan para anbiya wal mursalin. Wabil khusus Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah makhluk yang pernah tinggal di surga. Kibengki. Kompak, kibengki. Tinggal di surga Nabi Adam ini. Saibu hawanya. Lalu Nabi Adam dipulangkan ke alam dunia sama Allah Ta'ala. Untuk menjadi apa Habib Nabi Adam mereka? Maepanya per sarang Allah bedetunya. Tujuannya satu, sebagai khalifah. Pengganti. Menjadi pemimpin. Untuk apa? Untuk mengajak anak cucunya nanti kembali ke kampung halamannya, yaitu surga. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Kata para malaikat, ya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, aku akan jadikan di muka bumi ini adalah para khalifah pemimpin. Maka para malaikat mengatakan, ya Allah, apa tidak cukup ya Allah? Dulu sudah pernah ada yang tinggal. Dulu mereka membuat kerusakan, menumpahkan darah di dunia. Kok masih mau diciptakan makhluk? Bukankah kami sudah bertasbih kepadamu dan sudah mensucikanmu ya Allah? Maka Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamu. Apa jawabannya Allah? Saya lebih tahu daripada kau. Saya tahu apa yang kau tidak tahu. Saya lebih ngerti daripada pengertian kamu. Allah sudah bilang, saya akan jadikan pemimpin. Kata malaikat, ya Allah, tidak cukup tak saya ini. Saya tidak cukup ya Allah, sudah memuji engkau, sudah bertasbih kepadamu, mensucikan kamu. Apa tak cukup? Masa harus ada khalifah lain? Naam, ada khalifah lain. Khalifah yang dimaksud yaitu Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam menjadi pemimpin? Bisa mengungguli para malaikat, memberikan bimbingan. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat selanjutnya, memberikan bimbingan kepada kita semua. Ternyata Nabi Adam menjadi pemimpin karena Nabi Adam dibekali sesuatu yang istimewa, yaitu adalah kompak, yaitu adalah ilmu. Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi Adam dengan pengetahuan yang istimewa, mengalahkan pengetahuan para malaikat dan bangsa makhluk yang lainnya. Ketika Nabi Adam menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah, malaikat terkagum-kagum dan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya pemimpin mereka tak cukup kak cuma zikir bertasbih. Pengajian mereka tak cukup cuma solawat saja. Majelis itu tidak cukup hanya zikir saja. Batu harus ada ilmu. Karena pemimpin sesungguhnya adalah orang yang membawa ilmu. Dengan itulah turun Nabi Adam menyebarkan ilmu untuk semata-mata menjadi bekal untuk hati kita. Untuk pulang ke kampung halaman yaitu surganya Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ada pengajian yang menyebarkan ilmu ada di sana. Bukan hanya berzikir, bukan hanya bersolawat, tapi disebarkan ilmu ada di sana. Maka ini adalah majlis yang bisa memberikan makanan hati. Supaya kita bisa pulang lagi ke kampung akhirat. Dan layak untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Baginda agung Nabi Muhammad SAW bila mengatakan jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum fa innallaha yuhyil quluba al-maitata binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Kata Nabi Muhammad, duduklah kamu dengan para ulama, duduklah kamu dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW, hadir di majlis mereka, mendengarkan nasihat mereka. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulub. Karena Allah akan menghidupkan hati. Hidupnya hati kata Nabi Muhammad dengan hadir pengajian. Bukan dengan zikir saja ikhwani, tidak bisa. Tadi sudah disampaikan butuh mursyid, butuh guru, butuh pembimbing, butuh murabbi. Tidak bisa orang itu benar hanya dengan zikirnya di rumah. Harus keluar untuk mencari ulama, harus keluar untuk menghadiri majelis ilmu. Karena buah hidupnya hati didapatkan saat duduk dengan para mereka orang-orang soleh, orang yang menggantikan tugas dari Nabi Muhammad SAW.
Lalu Nabi Muhammad mengatakan fa innallaha yuhyil qulub. Allah akan menghidupkan hati kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana tanah yang gersang akan hidup dengan tetesan air hujan, sama hatinya manusia akan hidup ketika mendapatkan siraman rohani ilmu dari para pewaris sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad berdoa, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai, maka para sahabat mengatakan, wa man khulafauka ya Rasulullah? Ya Allah rahmati penggantiku, ya Allah rahmati penggantiku, ya Allah rahmati penggantiku. Maka para sahabat mengatakan, wa man khulafauka ya Rasulullah? Siapa penggantimu wahai Nabi Muhammad? Siapa penggantimu wahai Nabi Muhammad? Apa dijawab sama Nabi Muhammad? Orang yang ahli dzikir? Apa orang yang ahli wirid? Bukan. Tapi jawabannya Nabi Muhammad SAW, penggantiku adalah kaumun ya'tuna min ba'di yarhuna ahadisi wa yu'allimunaha ibadallah. Nabi Muhammad mengatakan, nanti akan datang sekelompok manusia, mereka penggantiku. Apa tugas mereka? Yarhuna ahadisi. Mereka akan meriwayatkan kembali hadis-hadisku, kata Nabi Muhammad. Mereka akan mengeluarkan lagi ilmu-ilmuku, kata Nabi Muhammad. Wa yu'allimunaha ibadallah, dan akan memberikan ilmu kepada hamba-hambanya Allah. Mereka lah khulafa, mereka lah para pengganti daripada Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang datang ke tempatnya orang alim, dikasih tahu akan datang ulama ke kampung kita, akan datang habib, akan datang kiai, ditinggal semuanya, berangkat. Kata Nabi Muhammad, hakikatnya Anda datang ke majlis, kata Rasulullah, bukan datang ke majlis, bukan datang ke guru, tapi hakikatnya datang kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah datang sama Nabi Muhammad, ya ikhwani, hatinya akan dihidupkan, hatinya akan bersih. Yang ahli maksiat akan tobat, yang dah ibadah akan semangat, yang dia banyak dosa akan nyesal sama Allah, yang dia malas akan menjadi berubah. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, yang pegang tangannya orang alim yang betul-betul takut sama Allah, memiliki ilmu, membimbing rakyat dengan ikhlas, hakikatnya seperti menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, yang duduk sama orang alim secara zahir duduk dengan mereka, tapi hakikatnya seperti duduk denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah duduk denganku, maka dia akan mendapatkan hadiah yang indah. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang duduk dengan aku di dunia, yaitu dengan duduk dengan para ulama, maka dia layak untuk duduk bersamaku di surga Allah. Dan tidak mungkin kita duduk sama Nabi Muhammad di surga kecuali hati kita bersih, dan hati bersih, hati tidak berpenyakit, itu kita dapatkan obatnya saat mendengarkan para ulama menyampaikan ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu tidak lagi manfaat anak, tidak manfaat lagi harta, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Dan qalbun salim, kata Nabi Muhammad, yuhyil qulub, akan diberikan saat kita mau menyempatkan waktu duduk di majlis ilmu seperti Miftahul Huda, duduk dengan para ulama dan para kiai. Sekalipun kita banyak dosa, kita akan merasakan khasiatnya, kita akan merasakan manfaatnya. Insya Allah sebelum kita wafat, kita akan diberikan kekuatan untuk bertobat, sehingga kita layak untuk meninggal husnul khatimah, sehingga kita layak untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya hadirin rahimakumullah, pengajian enggak Miftahul Huda nek aku didukung. Jangan dihentikan, tapi perlu kita perjuangkan. Loh saya ini gimana Beb? Ya datang, jangan datang, didukung. Suatu daerah akan hidup ketika hidup ilmunya. Bukan berarti tidak dzikir, bukan berarti tidak baca wirid, naam. Tapi kalau mau jadi khulafa, mau jadi pemimpin, harus labud bil ilm. Karena Nabi Muhammad sendiri bilang, Pak, innama bu'istu mu'allim. Saya ini guru. Kalau mau cari sosok yang punya ilmu, supaya bisa kita minta solusi, mereka yang ngerti fikih, yang bisa kita tanya, mereka memberikan jawaban. Mereka yang ahli tasawuf, kita punya sakit hati, bisa diobati. Para ulama mengatakan, alaisal maridu idamuni at-ta'am was-sarab wad-dawa salasatal ayam yamutu, qala na'am kadalikal qalbu idamuni al-ilm wal hikmah salasatal ayam yamutu. Bukankah orang yang sakit, kritis, parah,
Udah dikasih makan, udah dikasih minum 3 hari, udah dikasih obat 3 hari. Mati apa tidak mati? Tewas atau tewas? Tewas, Beb. Kadzalikal qalbu. Begitu pula hati. Idza muni al-ilm wal hikmah salasatal ayyam yamutu. Kalau sudah 3 hari tidak dengar ilmu, 3 hari tidak hadir pengajian, 3 hari tidak mendengarkan hikmah, yamutu, hatinya akan mati. Kalau sudah hatinya mati, walaupun kaya, walaupun banyak uangnya, dia tidak akan kepikiran sama akhirat. Dia tidak ada pikiran untuk keuntungan ke akhirat, sehingga dia akan menjadi orang yang rugi sekalipun di dunia soge, tapi tidak layak untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Cerita ini dimen baru setong ulama bernama Imam Muhammad bin Wasi. Siapa namanya? Muhammad bin Pakumpak, namanya Muhammad bin nika waliullah nih. Mencerul barokah manfaat ini. Beliau neka endi tetangga. Beliau ini punya tetangga sibuknya dengan urusan dunia. Sampai tidak punya sempat waktu untuk hadir pengajian. Lalu ditegur, Pak, nanti malam ada rutinan hadiro. Bilang sama Pak Ustadz ini, Imam Muhammad bin Wasi, sepuro nih Pak Ustadz, saya tidak ada waktu, saya sibuk. Diingatkan lagi, besok ada rutinan. Tidak bisa Pak Ustadz. Besoknya diajak lagi, nanti malam kebetulan kampung kita akan kedatangan orang alim. Ayo ngaji yuk. Apa jawabannya? Tak sempet kau loh. Sibuk. Tak tahu sibuk engkau, sibuk aneh gengki. Aneka. Apa kata beliau? Manihtamma bi khidmati jasadihi an khidmati ruhi fala yatlub ba'dal mautihi ajran illa min dut wat turab. Apa kata beliau? Manihtamma, siapa orang yang punya perhatian bi khidmati jasadihi, dia tuh sibuk dengan khidmah kepada jasadnya. Sampean untuk dunia itu untuk apa? Untuk jasad. Sampean sibuk dengan TV, apa yang dimanjakan? Mata, hati, pikiran. Beli rumah yang mewah, kasur yang hebat, apa yang dimanjakan? Badannya supaya tidur enak. Beli AC supaya ada ongkap, memanjakan siapa? Manjakan badannya. Anhid mati ruhi, dan dia lupa dengan ruhnya, lupa dengan kolbunya, lupa dengan hatinya. Tidak dikasih ilmu sama sekali. Wala hadir majlis, wala kenal ulama, wala kenal habib, wala kenal kiai, wala pernah nyabis, sama sekali tidak ada. Wakam, berapa banyak orang yang sekitar kita. Alhamdulillah kita dikasih istiqomah majlis. Berapa banyak di luar sana Pak, di Banyuwangi ini. Banyak dedekan, mulai hidup sampai mati, tidak pernah nyentuh tangannya orang alim. Banyak di luar sana, yang berapa orang mulai pertama hidup sampai meninggal dunia, tidak pernah anaknya ditunjukkan mukanya orang alim. Wa katsir, mereka sibuk dengan jasad, lupa sama ruhnya. Apa kata beliau? Fala yatlub ba'dal mautihi ajran illa min dut wa turab. Orang yang seperti ini kalau sudah mati, jangan minta surga, jangan minta pahala, silakan minta balasannya sama cacing sama tanah. Kenapa? Karena yang difasilitasi hanya badannya, sedangkan badan al-insan ba'da tuli hayatihi ya'kuluhu dut wa turab. Manusia kalau sudah panjang umurnya, ujung-ujungnya kalau masuk tanah, ujung-ujungnya dimakan cacing dan dimakan sama aneh, posang ke badan terus, dimakan cacing. Terus gimana ruhnya disehatkan? Bagaimana ruhnya supaya sehat? Tadi itu sudah Nabi Muhammad bilang, hadir ke tempatnya mereka para salihin, sehingga ruh mereka akan bersambung dengan ruh kita, dan ruh para guru kita bersambung dengan gurunya, gurunya bersambung dengan gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meneruskan semua perjuangan para Nabi Adam turun untuk membawa ilmu, menjadi pemimpin untuk para malaikat, pemimpin semuanya, karena dengan keilmuannya inilah yang membersihkan jiwa, yang bisa layak mengembalikan kita ke kampung halaman kita, tempat tinggal abah kita, yaitu Nabi Adam. Kembali kita kumpul di surga dengan kebersihan hati saat kita duduk di majlis ilmu, tempat tersebarnya ilmu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam ala Ika ya Rasul alaika ya Habib salam ka salawatullah alaika. Pak kompak, ya Nabi. Ya Allah,
Ya Rasul. Yang keras. Salam. Salam. Salawatullah alaika. Sunnah Rasul. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul. Yang husuk. Ya Habib, salam. Ika salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya orang jimin mereka perhatian dengan ilmu, Kak. Dengan pengajian mereka perhatian. Beda kitab namanya Minhalul Latif. Aneka karya daripada Profesor Dr. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah Mukarramah Mantarul Barakah Manfaatah. Beliau mereka menuliskan satu riwayat di kitab tersebut. Berumah para sahabat mereka cek serius lah, urusan pengajian mereka serius, nomor setong. Sampai mereka itu kalau seandainya mereka harus buka toko karena cari nafkah. Sedangkan saudara satunya kalau hidup dua orang, yang satu disuruh berangkat ke majelisnya Nabi Muhammad, yang satunya buka toko. Habis itu nanti saudaranya yang habis ngaji ke tempatnya Nabi Muhammad datang ketemu sama saudaranya yang di toko, cerita tadi Nabi Muhammad pidato ini, arahannya seperti dicatat. Besok gantian, saudara yang satunya berangkat ke Rasulullah ngaji, yang satunya di toko. Artinya mereka tidak mau ada waktu kosong kecuali untuk ilmunya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat serius ketika ngaji dengan Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad SAW, beliau setiap habis majelis, setiap habis pengajian, setelah orang-orang dengarkan pidatonya Rasulullah, falyubalik al-hadir al-ghaib, yang datang minta tolong ya, saudaranya yang di rumah tidak datang, temannya antum yang tidak ikut pengajian, saudaranya mungkin ada udur tidak bisa datang, falyubalik al-hadir al-ghaib, yang dengar sekarang di majlis ini, nyampe rumah, sampaikan, baligu anni walau ayat, sampaikan apa yang datang dari aku walaupun satu ayat, sampaikan supaya yang lainnya dengar ilmu sehingga hati mereka akan hidup karena membawa risalah dari Nabi Muhammad SAW. Disampaikan ke barat ke timur sehingga tersebarlah ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah tahu Pak bahwa Nabi Muhammad akan wafat, lalu akan datang masa demi masa. Bagaimana caranya agama ini supaya tetap berjaya terus menerus, umat bisa terselamatkan setiap zaman? Tidak ada jalannya kecuali mereka datanglah orang-orang soleh, orang-orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala, menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumatal laim. Allah berfirman, ketika manusia semua banyak yang murtad secara nyata ataupun tidak disadari. Orang yang berzina itu imannya hilang ya ikhwani. Orang yang mencuri imannya dicabut oleh Allah. Orang yang minum minuman keras itu imannya dicabut oleh Allah. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika berzina dia beriman, dicabut imannya sama Allah. Wala yasriku syarik hina yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri, korupsi, koruptor, perampok, begal, sampai terotah, copet dan seterusnya ketika mereka ngecok neka mana ekala sareng Allah. Wala yasribu sarib hina yasrabuha wala yasribul khamr hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang meneguk minuman keras ketika dia meneguk kecuali iman dicabut oleh Allah. Banyak perkara-perkara yang menyebabkan kita ini murtad tanpa kita sadari. Terus kita diberikan istiqomah Ta'ala. Kalau sudah zaman banyak banyak orang korupsi, banyak perzinaan, laki perempuan tidak ada lagi batasan, maka ketika zaman yang kacau seperti itu, Allah akan memberikan pertolongan. Ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala, fasawfa yatillahu biqaumin. Allah akan datangkan sekelompok manusia, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada orang itu dan mereka cinta kepada Allah. Ini solusinya. Kalau kepingin selamat di zaman tersebut, sudah banyak orang yang keluar dari agama Allah, ikuti orang-orang yang seperti ini. Orang yang dicintai Allah dan mereka cinta kepada Allah. Kemudian, adillatin alal mu'minin.
Mereka akan memiliki sikap yang lembut kepada orang-orang. Banyak senyum, kalau ketemu umatnya Kanjeng Nabi senyum. Tapi, a'izzatin alal kafirin. Mereka serius, tidak mau kompromi dengan urusan orang kafir. Kemudian yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Mereka akan terus memperjuangkan jihad di jalan Allah, menyebarkan ilmu Nabi Muhammad wala yakhafuna laumata laim, dan tidak pernah takut untuk dicaci, tidak pernah takut untuk dihina oleh orang yang menghina dan orang yang mencela. Mereka istiqomah berjalan. Kata Allah Ta'ala, kalau zaman itu datang, kamu ketemu orang soleh yang seperti ini, yang mereka berilmu, berjihad, bersih hati, kemudian dicintai Allah dan dia cinta kepada Allah. Kalau ketemu orang baik tapi serius urusan agama, tidak mau kompromi dengan orang kafir, kata Allah Ta'ala, ini solusi. Karena mereka bukan diutus sama presiden, bukan diutus sama bupati, bukan diutus sama Pak Camat. Fasaufa ya'tillahu, yang ngutus langsung Allah SWT. Benar utusan siapa-siapa? Utusan Allah. Benar utusan presiden atau bupati, punten. Tapi utusan ini khusus manusia Allah. Mereka manusia-manusianya Allah. Mereka orang-orangnya Allah. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, mereka lah orang-orang yang memberikan kedamaian. Mereka yang akan memberikan ketenangan. Mereka yang akan memberikan kenyamanan saat zaman sudah banyak orang yang keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Paham tak paham? Agak paham tak paham? Mangkana, baru pengajian nih, kacau pas males. Pak Ongkongku, Pak serius. Miftahul Huda nih, katanya Ustadz siapa tadi? Katanya Saiful. Kalau sudah libur baru tanya, kapan nih mau nggak boleh, kapan mau tanya. Tapi yang beda, malas mangkata, sibuk kayak Indosiar, yang terus TV tengku, aneka. Baru gremis sedikit, tak datang. Aneka kan termasuk loyo. Pakun Pak Istiqomah, Habib saya ini banyak dosa Habib, tidak layak saya pengajian. Menampai ke arah sahabat banyak dosa kak, kudu istiqomah pengajian. Nah, kalau kita habis buat dosa harusnya lebih semangat pengajiannya, karena kita sadar di tempat seperti inilah akan disebarkan ilmu Nabi Muhammad, dan detik yang sama akan dibagikan ampunan oleh Allah SWT. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek cuma kita kak. Para mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyaksikan kejadian tersebut, orang yang di akhirat nanti melihat bagaimana pahalanya ulama, bagaimana pahalanya orang yang menyebarkan ilmu, lalu disebarkan ilmu Nabi Muhammad, dapat perhatian dari Rasulullah. Maka orang yang syahid, orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah, mereka berharap kembali hidup supaya duduk di majlis ilmu, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga terus diberikan istiqomah, sehingga kita terus ada di jalan-jalan yang istimewa seperti ini. Amin ya Rabbal. Nah, apa boleh para Ramadan, harus semakin kita semangat hadir majelis. Sudah ditutup beb, cari majelis yang lain. Sudah tutup beb, masuk Ramadan, bekal ilmu yang kita sudah dengarkan 1 tahun, kita manfaatkan dan kita praktekkan ketika bulan Ramadan khususnya. Sehingga betul-betul kita akan mendapatkan asupan rohani, kak. Persiapan Ramadan bukan dengan baju, persiapan Ramadan bukan dengan rumah, persiapan Ramadan bukan dengan lainnya, tapi persiapan Ramadan dengan hati. Karena hati yang akan dapat rahmat, karena hati yang akan dapat magfirah, karena hati yang akan mendapatkan nadrah. Bukan badannya, tapi hatinya. Kalau hatinya kotor, bermasalah, gimana dia mau dapat berkah? Tidak dapat berkah. Padahal Nabi Muhammad SAW itu disafaatkan oleh para sahabat. Wa kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Kanjeng Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Kemudian wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, Nabi Muhammad niki lebih dermawan. Kalau sampai ditanya siapa orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi paling dermawan. Saya mau tanya. Beb, Rasulullah dermawan? Iya. Berarti Rasulullah kaya, Beb? Enggak. Rasulullah bukan kaya. Yang dimakan enggak ada Nabi Muhammad. Loh kok dibilang dermawan, Beb? Oh, sampai enggak paham. Rasulullah bukan cuma bagi uang, Pak. Ini hadis sampai hari kiamat. Ajwad, beliau dermawan, bukan jutnya beliau, dermawan beliau bukan urusan PC, kalampi, atau bahasa lainnya, punten. Tapi beliau akan membagikan rahmat, beliau akan memberikan karomah, beliau akan memberikan nur. Beliau adalah orang yang paling dermawan untuk hal itu. Ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad lebih dermawan daripada bulan sebelumnya. Ketika datang Ramadan, peluang untuk jadi orang soleh lebih besar. Peluang untuk menjadi orang-orang yang dekat lebih besar. Karena pada saat itu Nabi Muhammad lebih dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Maka dicurahkanlah rahmat yang tidak ada di bulan lainnya, kecuali datangnya di bulan suci
Lah makanya persiapkan apa Habib yang disiapkan hatinya. Bagaimana cara mempersiapkan hatinya? Dengan menghadiri majelis ilmu yang sudah kita dengarkan, obati kita punya penyakit di hati ini sehingga layak untuk mendapatkan pemberian daripada Allah Subhanahu. Semoga hati kita dibersihkan oleh Ta'ala. Aslinya cara nih kakak, ilmu engai. Ilmunya sama, tapi hati yang berbeda itu menghasilkan ilmu yang berbeda. Kenapa Beb? Kok ada satu guru yang ini kok jadi magnet, yang lain mesti datang. Yang satunya kok tidak terlalu. Atau yang satunya kalau berbicara ta'asar, dalam hati membekas. Kalau satunya tidak, itu semua kadar gulub. Kadar hati yang sungguh-sungguh, yang serius sama Allah. Ada orang yang ngomong tapi kegelapan. Ada orang yang ngomong walaupun tidak fasih, tetapi mereka ikhlas menjadi cahaya, kata Imam Haddad. Imam Haddad mereka acara tangki dalam kitab judulnya Dakwatut Tammah. Beliau bercerita seperti ini. Anna matar rabi yaqa'u fil mawadi'. Sesungguhnya ketika datang musim hujan, mereka ketika datang, mereka turun di beberapa lokasi. Detik yang sama, pada saat hujan itu turun, waktu itu ular membuka mulutnya. Ular ada di alas, mereka apa bahasa Maduranya mulut? Colok mereka colok mereka. Air masuk ke mulutnya ular, pas etotop sarang ular. Detik yang sama, fatasgaru asdafu afwahaha. Detik yang sama, kerang-kerang yang ada di laut juga buka mulut, kemasukan air, pas etotop. Fayasiru biidnillah, dan berubah air yang masuk di perutnya ular dan air yang masuk di dalam mulutnya kerang, berubah yang di mulutnya ular yang asalnya air masuk ke mulutnya ular menjadi samman nakian, menjadi racun yang mematikan. Tapi ketika airnya masuk ke kerang, berubah menjadi apa? Lu'lu', menjadi permata yang indah. Lalu beliau mengatakan ana matar wahid, airnya satu, hujannya satu, ma sayun latif, sesuatu yang lembut. Bahan dasarnya sama-sama. Ini ular kemasukan air, kerang kemasukan air. Cuma ular kemasukan air jadinya racun, kalau kerang kemasukan air jadinya mutiara. Kalau racun mematikan, gak? Orang lari tidak mau. Kalau kerang berharga, walaupun di dasar lautan akan dicari sama orang. Tidak bisa orang yang seperti mutiara, mau disembunyikan, tidak bisa sembunyi. Mereka mau menyembunyikan diri, tambah dicari sama orang. Kenapa seperti itu? Karena mereka adalah mutiara yang bisa menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Paham? Lah tujuan pengajiannya kayak capok sholawat, capok kabinah apa? Tepat masuk Ramadan, aneka anugerah masuk dalam hati. Setelah itu setelah masuk Ramadan, Anda tahu Nabi Muhammad mengatakan kalau sudah masuk ini rahmat, maka tagoyyar, berubah itu hati. Rasul mengatakan Ramadan awwaluhu rahmah, wa awsatuhu magfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Ramadan 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari pertama adalah ampunan, dan 10 terakhir itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Artinya kalau sudah kemasukan rahmat, maka hatinya akan jadi hati yang lembut, tidak punya benci sama orang, dia akan menjadi hati yang peduli dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Lalu masuk 10 kedua akan datang maghfirah, hatinya masih layak menerima maghfirah, tidak punya dosa, sehingga pikirannya akan ulwi, pikirannya akhirat. Setelah itu, setelah masuk 10 terakhir, itkun minan nar, dia dihapus dari namanya orang yang masuk neraka, berubah. Kalau sudah itkun minan nar, kalau sudah dia itu itkun minan nar, maka dia tidak akan ketemu lagi sama teman yang bisa menyebabkan masuk neraka. Dia tidak akan lagi ketemu sama orang yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Dia tidak akan lagi duduk sama orang-orang yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia masuk nerakanya Allah. Dan itu tujuan kita untuk pulang ke kampung akhirat, yaitu surganya Allah. Semua didapatkan di bulan suci Ramadan saat hati kita bersih, dan hati kita bersih saat kita duduk dengan para ulama menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Man itkun minan nar, masuk akhir Ramadan, malam takbiran. Nabi Muhammad mengatakan orang yang hidup malam takbiran, lalu dia ibadah, sedih ditinggal Ramadan, Allah hidupkan hatinya saat hatinya manusia yang lain mati. Allah hidupkan hatinya saat hati manusia semuanya mati. Hati ini akan hidup. Kalau sudah hidup hatinya Habib, persis dengan sabda Nabi Muhammad, kalau sudah hatinya hidup, dia hidup baru. Hidup anyar, urip maneh, lahir maneh. Makanya Rasulullah bilang, kalau sudah datang takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Datang takbiran, kata Nabi Muhammad, kayomin waladatu min batni ummi. Dia lahir lagi seperti baru keluar dari perutnya ibu, tidak punya dosa sama sekali, polos hatinya, yang seperti ini yang layak untuk berjumpa sama Nabi Muhammad SAW. Dan semua didapatkan saat kita duduk dengan seorang murabbi, dengan seorang guru yang selalu mengingatkan kita banyak dosa supaya kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham tak paham? Paham tak paham? Cokopon. Makanya ngereng, ayo melalui pengajian malam mangkene penutupan menyambut Ramadan. Ayo siapkan diri kita. Sudah ilmu yang kita dengarkan tadi dirubah hati kita. Yang punya benci sama saudaranya, ayo minta maaf, peluk-pelukan, sudah tidak ada salah lagi, tidak ada su'udban, tidak ada bongkar aib, tutup semuanya, kita masuk Ramadan dengan hati yang bersih. Terus ikatkan hubungan kita dengan keilmuan. Masuk Ramadan, cari majelis ilmu supaya hati kita tetap hidup, taraweh, dzikir, baca Quran, siapkan hatinya. Saat itu kita akan mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala, sehingga betul-betul kalau sudah Ramadannya bagus, maka selama 1 tahun akan menjadi 1 tahun akan menjadi Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabb, semoga hati kita hidup. Ya, maka itu ayo melalui pengajian ini Miftahul Huda ya. Masya Allah, ini hebat majelis ini, Pak. Ke barat ke timur. Walaupun musim Covid tidak pernah libur. Tapi bek ngetek-ngetek ya. Ongkel ke Palema, Palempak, ki ngereng. Yang penting masih terus pengajian. Nah, boleh sekarang jalan kepal sudah diaspal. Ki. Pas sampean alasan, mata mangkat Palema, Beb. Apa? Kan sudah aspalan. Takok beda kuntilanak kau lebih ada lecek naik lagi. Tak masuk alasan naik. Kalau masuk hutan ketemu gundurwo, sopo tanggung jawab Beb? Ngono gundurwo kan? Nggak ada, itu hanya ilusi. Ada sungguhan Beb? Ya walaupun ada biasa Pak, cuma penampakan. Tak kira ngekek kampean. Tak kira sampean mate pas kapan kika pocong pas sampean mate tak kira. Iki. Mate tak mate. Entah mate. Tak ada cara tanah. Kau lemari kapan ki pocong pas mate tak ada. Jin kan tidak mematikan, hanya menampakkan diri. Ampe yang saya terlalu takut. Apa sebab baru tak pati sambung. Tahu saya takut biasa bayi. Men kapan ki berma Beb? Iki men kaula ngacir iki ka. Berkak men kaula menampean kan tak tahu kaula iki. Tartena aja pas mundur Kak. Pegun istiqomah ngaji terus. Apapun yang ada di depan kita akan lawan. Selama kita punya waktu dan kesempatan, tidak mau kita absen untuk hadir majelis, sehingga betul-betul khususnya mendekati Ramadan seperti ini, hati kita akan jadi hati yang baik, dan kita layak ya untuk ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Allahumma shalli ala Muhammad. Melotop nih kamu. Orang ini kan dianggap hidup kan dengan ilmu. Makanya Banyuwangi ini alhamdulillah syukur bi Allah Ta'ala. Banyuwangi dulu kota gandrung, gimana? Ini saya ngomong belak-belakan. Kenapa Habib? Ya karena banyak tarian-tarian seperti itu. Itu tradisi, silahkan. Tapi kita akan rubah masyarakat dari satu desa ke desa, satu RW ke RW yang lain. Kalau bisa per RT demi RT, kita akan masuk ke semuanya. Kita akan kasih kesadaran kepada masyarakat bahwa itu hal yang tidak baik. Dan tidak ada Pak, meraih keuntungan dari hal yang haram itu tidak ada. Mengatakan kejayaan dari hal yang haram tidak ada, tapi kejayaan hanyalah untuk orang-orang yang berbakti kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat dari Allah, dari utara sampai selatan Banyuwangi, posak pengajian, amin Allahumma. Alhamdulillah. Selatan Pak Muncar, habis itu Genteng, Glemor, Kalibaru, Kerikilan, wakai pengajian. Utara, Ketapang, sampai hutan, penuh pengajian. Ini syukur. Sekarang Banyuwangi sudah sampai pada level kota majelis. Harus kita tingkatkan. Menjadi kota apa Habib? Kota ilmu. Bagaimana caranya? Anaknya dingajikan, anaknya dipondokkan, anaknya dihafal Al-Quran. Banyak ustadz, banyak pesantren, banyak madrasah. Ngajikan anaknya. Supaya banyak orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Sehingga nanti kota Banyuwangi akan terkenal dengan istilah kota Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kota-kota lain menjadi kota santri, akan datang saat tiba masa waktunya, Banyuwangi akan terkenal keilmuannya. Dan akan menjadi magnet untuk orang-orang mencari ilmu Nabi Muhammad SAW. Paham? Ngaji yang ki, menkapan ki Habib kaki ayah ngaji. Cik selain na, cerita ki penutup nih kawan. Berma, tanah apa yang ki? Beda setong walin Allah. Namanya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Mereka wali.
Keramat bepuh. Cek keramat ta. Di antara keramat beliau ini bisa menurunkan hujan susu. Belum Habib hujan susu. Tak saya tanya, Bon. Pokoknya hujan susu. Mereka keramat, Habib mereka keramat, viral kak. Habib mereka keramat. Satu hari Habib ini diundang pengajian di kampung ini. Disebarkan pamflet, kalau sekarang kan pamflet. Akan datang ke tanah kita Habib Abu Bakar Ibnul Habib Abdullah Idrus Al-Akbar. Akan datang ke kampung kita. Mereka Habib keramat. Tu ana manti. Pokoknya pun ngangkat tangan, susu turun. Bener ojen, susu. Beremam ya. Beremam, susu kak. Luar biasa. Manter bisa mendapatkan barokah beliau. Engki. Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Sudah sering saya ulangi ini cerita. Tapi manter barokah manfaatnya engki. Ini Habib. Ketika sudah diundang, masyarakat heboh. Wah, Habib Abu Bakar datang, Habib datang. Bodoh orang yang saya datang karena untuk melihat wajahnya saja. Penasaran? Ya apa sih Reni Habib? Ada. Ada yang cuma untuk melepas rindu. Ada. Apa kan pengajian aja-aja? Melegakan sumpek di dada. Karena orang rindu ini kan tersiksa. Yang kalau sudah nampak, ya lumayan Habib bisa rodo ambekan. Ada. Niatnya pengajian cuma ini toh. Ada yang ketiga, orang-orang datang minta aing. Minta aing, banyak otang. Kemamar iki kiri sarang nyonya iki. Enggak ampeyan nega muka-muka mengenaskan iki. Mereka minta doa supaya nyonya fokus tak beremah nega. Banyak permasalahan, banyak beda sesape nasake takok maten 20 juta nega Habib pengen minta aing ke Habib. Mereka masyarakat benih siap-siap pulpen atau bekertas tapi nyampi aing ke B. Habib masuk ke lokasi, pudu masyarakat antri. Benih antri ketap, benih antri ilmu. Antri aing, minta aing. Beb, saya Beb, kenapa kamu? Saya jodoh belum datang Beb. Teko maring ini, mas. Ada lagi Beb, saya Beb, apa? Mau apa kamu? Sawah saya Beb, gimana Beb? Banyak tikusnya. Garus, insya Allah panen sukses. Ada lagi minta air. Beb, minta air. Apa? Istri saya Beb, kamuan. Meseman, iya, umpamana iki. Aneh kan cuma umpama, tadi ketap. Mereka ilustrasi saja. Supaya sampean paham, masyarakatnya juga banyak masalah, minta doa supaya hutangnya lunas. Doa kapi, minta doa semua. Ada yang minta doa supaya tampil maksimal, ada yang minta doa supaya berkarisma. Mereka beda. Entar ke guru cuma minta doa berkarisma. Beda nih kan, minta ini, minta itu. Sudah selesai, Habib pulang, beliau mengatakan inna hadal balad qad mat. Iki kampung mati. Kata muridnya, Habib kok bisa dibilang mati, Beb? Masyarakatnya hidup, orangnya banyak, minta air sama antum. Apa kata Habib? Iya, saya masuk kampung, tidak ada yang tanya ilmu, wala tanya wudhu, wala tanya sholat, wala tanya hukumnya puasa, wala tanya masalah pernikahan, wala masalah jual beli. Yang ditanya semuanya minta doa. Ada yang minta jimat lagi, tak jimat. Kadang-kadang minta di terawang. Coba Bib, di terawang Bib, jodoh saya siapa di masa depan? Kilende, jalur dipatok iki ya. Siapa jodoh saya yang tersembunyi itu Bib? Atau siapa jodoh saya yang kedua? Beb tak ada, jangan macem ben. Neka beda, saya minta terawang. Neka tong bitongan nak ya, neka tong bitongan nasakti tasakti. Neka dari segi terawangan nah, men bisa nerawang masuk neka ulama. Men tak bisa nerawang, tak pate alim neka tak masuk neka. Tak bisa nerawang. Kata Habib, ini aduh orang-orang ini cuma minta air, cuma minta doa. Ada yang minta jimat dan yang lain-lain. Dan yang tanya ilmu, ini daerah mati nih. Karena daerah ketika hidup ilmu, maka daerahnya hidup. Kalau sudah daerah yang tidak ada ilmu, maka daerah itu adalah daerah yang mati. Karena disitulah ketika hidup ilmunya Nabi Muhammad, maka akan hidup hatinya. Kalau sudah hidup hatinya, maka dia akan menjadi manusia sungguhan yang layak untuk ketemu sama Nabi Muhammad, bukan manusia jadi-jadian seperti binatang yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Mereka orang yang alim tapi tidak punya hati yang bersih seperti anjing, ada yang seperti khimar, ada mereka orang yang dia itu cinta sama dunia, lupa sama akhirat. Sama Allah dikabarkan di Al-Quran seperti kera, seperti babi dan yang lainnya. Ulaika kal an'ami balhum adallu. Mereka seperti binatang, bukan seperti manusia. Wajahnya saja manusia, tapi mereka bersifat seperti binatang karena fokusnya cuma makan, minum, kumpul sama betina,
Kalau seperti binatang buas yang mencari jabatan, cari uang, bas seperti tidak ada yang lainnya. Wala kepikiran akhirat, wala kepikiran mati, wala kepingin ketemu Nabi Muhammad sebelum mati, tidak ada. Ini seperti binatang kalau ta'ala, maka dengan hidupnya ilmu, pikirannya berubah, ulwi, dia akan ingat akhirat, yang asalnya khosir menjadi beruntung, karena diingatkan kematian, dan diingatkan untuk sabar, dan semua melalui majlis ilmu, tempat tersebarnya ilmu Nabi Muhammad SAW. Sokor sampai nalas bulu. Beda Kiai Fadl, beda ulama, beda pondok, hidup daerahnya. Berapa banyak kampung-kampung di sana yang tidak ada rutinan, tidak ada pengajian. Sampai syukur alas bulu ini Masya Allah makmur. Mana sholawat narianya, mana miftahul hudanya, mana rutinan di Pondok Nurul Abror, mana yang lain-lain. Belum para kiai-kiai yang lain dan asatid yang lain. Masya Allah mereka istiqomah membimbing kita. Semoga berkah majlis ini kita diberikan panjang umur Allah Ta'ala. Paringnya sehat walafiat. Dan semoga Allah hidupkan hati kita yang sudah mati ini. Yang tadi kita maksiat sebelum datang ke majlis, entah tadi sore, tadi siang, atau kemarin waktu bulan yang kemarin kita bermaksiat, atau waktu-waktu yang sebelumnya, sekarang kita hadir majlis ini. Ya Allah, maafkan dosa kami, Ya Allah. Ya Rabbi, tutup aib kami, Ya Rabbi. Jadikan kami orang yang memiliki ilmu, Ya Allah. Cinta dengan orang yang memiliki ilmu, Ya Allah. Cinta dengan ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga berkah majlis ini, semoga keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga miftahul huda diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan para guru diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga para teman-teman yang terus istiqomah mendirikan terop dan yang lain-lainnya, semoga capeknya mereka, lelahnya mereka diberikan perhatian khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga majlis yang ada di tempat ini, semoga desa-desa yang lain juga bisa memiliki rutinan yang bisa menghidupkan hati umat Nabi Muhammad SAW, sehingga Banyuwangi akan menjadi negeri kota yang hidup, yang akan menjadi tempat bersamayamnya para ulama ussalihin, yang akan didatangi oleh para ulama ussalihin dari seluruh penjuru dunia, akan datang ke tanah kita untuk menghidupkan hati kita. Ya Rabb, semoga berkah majlis ini yang seret rezekinya dilancarkan oleh Allah, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, yang terikat hutang piutang berikan jalan keluar ya Allah, yang belum datang jodohnya berikan jodoh yang terbaik ya Allah, yang sudah menikah belum memiliki keturunan berikan keturunan ya Allah, yang sudah menikah punya keturunan jadikan anaknya soleh dan solihah ya Allah. Apabila kita yang hadir di majlis ini punya anak yang kurang ajar kepada kita, barokah majlis ini sampaikan ke hati anak kami, rubah mereka menjadi anak yang soleh solihah ya Allah. Yang hadir majlis ini maupun yang mendengarkan ya Rabbi, yang sumpah hatinya diberikan jembar oleh Ta'ala. Ya Rabbi, berikan kami kekuatan zahir batin ya Allah. Jauhkan kami daripada segala fitnah dan bahaya. Berikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga orang yang benci dengan kami dijadikan cinta. Yang putus semoga disambung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga barokah majlis ini kapanpun dan dimanapun kita akan meninggal dunia, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, bi khairin wal afiyah. Kapan kita kustai kanjeng Nabi Muhammad SAW, kumpul dunia sampai akhirat. Walakun yang salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaqad asartu linati manasafuhu tuhil quluba tuhayyul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawi qawlu minna wa yakunu sanana. Lakina hubban fi sarairi gadda alimadihi safati rabbina wa hadana. Wa idim tajasna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana. Lil waqidil akhadil alilahina mutawasilina biman ilaihi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihi ila khuhabana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana. Anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in khatana. Wasluk bina fi nahji tahal Mustafa sabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bi fadli minka tal'ata Ahmadin fi bahjatin ainur riba
وترعانا واربط به في كل حال حبلنا وكبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهادرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما خرقت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Mohon doa untuk anak kami, yang pertama Musammil dan yang kedua Ainur Rafiq. Semoga dijadikan anak yang soleh oleh Allah SWT, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan salihah, qurratul ain fid dunya wal akhirah wa lakum salihal Fatihah. Sekak dintoh mandirat ilmu si barokah iki mandirat keterangan si manfaat iki pinanyon sapora iki. Mohon maaf sebesar-besarnya dohir batin. Sahrul Mubarak alaina, insyaallah ketemu Ramadan sehat afiat, dohir batin, ketemu sama malam Lailatul Qadar insyaallah semuanya. Selamat jumpa pada episode yang akan datang setelah hari raya Idul Fitri. Lancung Omar sehat afiat, Miftahul Huda semakin jaya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih pinanyon sapora hadamini walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.